Saudara-saudara, kita akan belajar mengenai gereja, perbedaan utama gereja Ortodoks dengan gereja Katolik. Kita ambil dari Katolisitas.org. Pertanyaan. Salam Bu Ingrid dan Pak Stef. Dalam forum tanya jawab ini saya hanya ingin mengemukakan perbedaan pandangan antara gereja Katolik Ortodoksnya dan gereja Katolik Roma. Kata orto lurus benar, doksa aliran doktrin. Jadi ortodoksa aliran lurus. Ini tentu untuk menjawab aliran sesat yang muncul pada waktu itu, dan nama Katolik Roma muncul pada akhir abad 10-11 kalau tidak salah. Gereja Katolik Ortodoksa mempertahankan nilai-nilai kebenaran rasulia dan doktrin-doktrin gereja purba. Gereja Katolik Ortodoksa ini juga disebut sebagai gereja Katolik alur utama dan gereja Katolik Ortodoks Kalsedon. Dan gereja itu sekarang ada di Indonesia dan mereka mengakui konsili dari 1 sampai 7 dan mengakui sakramen-sakramen. Lalu pertanyaan saya, apa yang membedakan antara gereja Katolik Ortodoksa dan gereja Katolik Roma? Apa alasan mereka di Indonesia gereja Katolik Ortodoksa alur utama atau Kalsedonian beredar di Indonesia? Aquilino Amaral. Jawaban, salam Aquilino Amaral. Pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu hal apa yang misalkan antara gereja yang namanya sebagai gereja Katolik Ortodoks Kalsedon dengan gereja Katolik. Namun sebelum mari kita lihat dahulu apa sebenarnya yang disebut gereja-gereja yang mengikuti ajaran Kalsedon dan mana yang tidak. Untuk itu mari kita melihat pada sejarah gereja. 1. Konsili Kalsedon pada tahun 421. Kita ketahui dari sejarah bahwa di abad-abad awal telah terjadi ajaran-ajaran yang berusaha untuk menyederhanakan misteri-misteri ketuhanan dan kemanusiaan Yesus pada saat ia menjelma menjadi manusia. Ajaran-ajaran sesat tersebut memberikan pelajaran yang terlalu menekankan sisi kemanusiaan Yesus sehingga mengatakan Yesus bukan Tuhan, atau sebaliknya menekan sisi ketuhanan Yesus sampai menekan sisi kemanusiaan Yesus sehingga Yesus dianggap bukan sungguh manusia. Atau ada pula ajaran yang mencampur adukan kedua kodrat ini. Nah, untuk meluruskan hal ini, para uskup berkumpul pada konsili Kalsedon. Ia mengatakan bahwa pada saat penjelmaannya Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Yang keduanya bersatu secara sisi hipostatik, artinya masing-masing dapat mempunyai ciri-cirinya sendiri, tidak dapat mencampur adukan, tidak terpisahkan, dan tidak dapat terbagi-bagi. Konsili Kalsedon sekaligus mengecam ajaran-ajaran sesat Nestorius yang memisahkan kedua kodrat dari Yesus. Arians yang menolak ketuhanan Yesus. Monofisitas yang menekankan bahwa keahlian, keilahian dari manusia Yesus tergabung dalam satu kodrat. Setelah konsili Kalsedon terdapat dua kelompok besar dalam Kristianitas, yaitu mereka yang menerima pengajaran konsili Kalsedon yang disebut Kalsedonian Christianity, itu gereja-gereja dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma, gereja Konstantinopel, dan gereja Ortodoks Yunani, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Sedangkan gereja-gereja menolak konsili Kalsedon bergabung bersama gereja Ortodoks Oriental, termasuk di sini gereja-gereja Armenia, Syria, Koptik, dan Ethiopia. Menarik untuk kita lihat bahwa kata ortodoks itu sama-sama diklaim oleh gereja-gereja timur,
yang menerima pengajaran Chalcedon dan juga oleh gereja-gereja yang menolak ajaran Chalcedon. Maka sesungguhnya kita dapat bertanya, manakah yang benar-benar ortodoks? Lurus sini. 2. Gereja-gereja ortodoks Yunani, gereja-gereja Timur Ortodoks. Gereja-gereja Timur Ortodoks ini menerima hasil Chalcedonian, namun mereka tidak menerima otoritas Paus. Oleh karena itu, walaupun gereja-gereja Ortodoks menyebut diri mereka sendiri sebagai gereja Katolik Ortodoks, namun mereka sesungguhnya tidak tergabung secara penuh dengan gereja Katolik. Meskipun mereka menerima ketujuh konsili yang dilakukan oleh dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Menarik untuk diketahui bahwa penolakan akan otoritas Paus ini baru efektif berlangsung pada skisma tahun 1054. Sebelum Paus di Roma tetap diakui sebagai uskup penutup jemaat. Ia pertama di antara uskup-uskup lain. 3. Pemisahan antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik di tahun 1054. Sebenarnya pemisahan ini bukan disebabkan oleh suatu kegiatan sesaat, tetapi karena akumulasi dari banyak kejadian yang memang telah bertubi-tubi terjadi melanda gereja Timur dan pusatnya Konstantinopel dan Barat Roma. Kita ketahui bahwa di abad-abad awal banyak ajaran sesat terjadi di gereja-gereja Timur. Arianisme, Nestorian, Apollinarisme, Monopotisme, Ebionit, Monotisme. Meski daerah tersebut lebih dekat dengan tempat asal Kristus dan para rasul. Gereja Roma yang dipimpin oleh para penerus Petrus selalu tampil sebagai penegak doktrin. Jika terjadi semacam kesimpang siuran pengajaran, ini sungguhnya merupakan suatu penggenapan dari sabda Allah bahwa Paus yang berbicara atas nama Petrus melakukan kuasa mengikat dan melepaskan. Dan Tuhan menjanjikan bahwa apa yang ditetapkannya tidak mungkin salah, tidak mungkin dikuasai oleh maut. Namun kenyataannya hal ini sedikit banyak memicu adanya semacam persaingan politis antara gereja Timur dan Barat. Selanjutnya gereja Timur ingin memasukkan pengaruh bahasa budaya Yunani, sedangkan gereja Barat budaya Latin. Persaingan ini mencapai puncaknya pada dua hal. Pertama, tentang hal filioque yang sudah pernah dibahas di sini. Kedua, tentang hal beragi. Ketika pasukan perang salib dimulai tahun 1090, para patriark Bizantin yang singgah di Konstantinopel menyerang gereja-gereja Latin yang sudah ada di sana sejak zaman Kaisar Konstantin. Mereka mengatakan bahwa Ekaristi mereka tidak sah karena menggunakan roti beragi, sesuatu yang memang telah dilakukan oleh gereja Barat dan gereja Armenia sejak awal. Untuk mengikuti teladan Kristus yang menggunakan roti tak beragi pada perjamuan terakhir. Namun para patriark Bizantin itu dipimpin oleh Michael Celereus ingin memaksakan ritus Bizantin yang menggunakan roti beragi untuk berjamuan kepada umat Roma yang tinggal di Konstantinopel tersebut. Cerularius membuka tabernakel dan membuang hosti yang sudah dikonsekrer itu ke jalan. Oleh sebab itu, gereja Roma kemudian mengecam tindakan Patriark Celsius tersebut. Setelah kejadian itu, gereja Roma mengutus delegasi yang dipimpin oleh Kardinal Humbertus untuk mengusahakan perdamaian. Namun sayangnya, karena faktor kelemahan manusia dan hal ini emosi meledak dari kedua belah pihak, perunding diakhiri dengan ekskomunikasi dari kedua belah pihak kepada kedua belah pihak, sesuatu yang berakibat terlalu jauh dan sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Sebab ekskomunikasi itu sebenarnya hanya berlaku terhadap sang individu dan bukan terhadap semua orang dalam komunitas. Lebih lanjut tentang apa itu ekskomunikasi, silakan. Berikut ini adalah kutipan deklarasi yang disetujui bersama antara Paus VI dan Patriark Konstantinopel
Athenagoras. Ekses yang mengikutinya dan sudah mengarah kepada akibat-akibat yang menurut hemat kami pergi jauh dari apa yang dimaksud dan diduga oleh para pengarangnya. Dalam hal ini Cerullius dan Kardinal Humbertus yang disebut Paus. Mereka mengarahkan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dan bukan kepada gereja-gereja. Sanksi ini tidak dimaksud untuk memecahkan persekutuan antar taat suci Roma dan Konstantinopel. 4. Gereja Katolik Roma baru abad ke-7-8. Tentu jawabannya tidak. Istilah gereja Katolik sudah ada sejak abad awal, walau pertama kali diresmikan pada tahun 107 ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna 8 untuk menyatakan gereja Katolik sebagai gereja satu-satunya yang didirikan oleh Yesus untuk membedakan umat Kristen dari para heretik pada saat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menyelamatkan manusia, yaitu heresi Docetism dan Gnosticism. Nah, gereja Katolik yang dimaksud di sini adalah gereja Katolik yang mengakui otoritas uskup Roma sebagai penerus Petrus. Silakan baca di klip ini untuk mengetahui keempat ciri-ciri gereja yang didirikan oleh Yesus yang mengarahkan doktrin yang lengkap dan benar. 5. Kesimpulan. Gereja Katolik Ortodoks Chalcedon tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, dan karena itu keduanya tidak sama. Perbedaannya, gereja Ortodoks tidak mengakui otoritas Paus. Gereja-gereja Ortodoks ini tidak sama dengan ke-22 gereja Katolik, gereja-gereja Timur yang ada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik yang namanya dapat Anda baca di sini. Walaupun gereja Ortodoks mengajarkan ajaran para rasul, mereka tidak mengajarkan keseluruhan tradisi para rasul yang sejak awal mengaku otoritas kepemimpinan Paus Roma. Bukti tentang keutamaan Petrus dan penerusnya sudah pernah ditulis dalam artikel. Namun meskipun gereja-gereja Ortodoks tersebut tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, mereka mempunyai hubungan erat dengan gereja Katolik, sebab mereka juga mengakui ketujuh sakramen dan mempunyai jalur apostolik. Dalam kondisi darurat, karena seorang dari gereja Ortodoks dapat meminta imam dari gereja Katolik agar memberikan sakramen minyak suci, Ekaristi dan pengakuan dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Anda. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.